Rangkuman materi Bahasa Indonesia kelas 12 semester 1 dan 2. Kurikulum Merdeka. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Bab 1. Mengkritisi informasi tentang tokoh. Kita mulai dengan bagian A, mencermati informasi tentang tokoh. Informasi tertulis dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti poster, pamflet, brosur, dan infografik. Informasi tersebut dapat dibaca secara cepat karena memuat informasi yang ringkas. Sebuah infografik mengandung informasi yang bermanfaat dan dapat dibaca secara cepat. Salah satu cara untuk mencermati informasi adalah dengan membaca cepat. Membaca cepat adalah sebuah teknik atau metode yang digunakan untuk mengefektifkan waktu membaca dan sekaligus dapat memahami bacaan dengan baik. Ada dua teknik membaca cepat yang populer, yaitu membaca sekilas atau skimming dan membaca pindai atau scanning. Teknik membaca sekilas digunakan untuk mengetahui garis besar isi sebuah tulisan. Pertama yang harus dilakukan pembaca adalah memahami topik tulisan melalui judul. Selanjutnya, membaca teras tulisan atau paragraf awal tulisan yang membuat informasi adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berikut ini kegunaan teknik membaca sekilas atau skimming secara terperinci. Pertama, mengenali topik bacaan. Kedua, mengetahui pendapat atau opini seseorang. Ketiga, memperoleh informasi penting yang dibutuhkan. Keempat, memahami organisasi penulisan, sistematika, dan alur. Dan kelima, menyegarkan kembali ingatan tentang apa yang pernah dibaca. Teknik membaca pindai atau scanning digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu dalam tulisan. Pembaca membaca teks dengan cara meloncat-loncat langsung ke bagian akhir atau bagian tengah. Perhatian pembaca terpusat pada kata kunci. Misalnya, ketika kalian diminta mencari tanggal lahir tokoh HB Yasin di infografik, maka mata kalian langsung mencari kata lahir. Teknik ini banyak digunakan untuk membaca informasi secara cepat, seperti berita di koran dan juga informasi di infografik. Teknik membaca pindai dilakukan dengan melompati atau mengabaikan bagian-bagian tertentu dari tulisan atau bacaan, yaitu 1. Bagian yang sudah diketahui sebelumnya. 2. Bagian yang tidak penting atau tidak diperlukan. 3. Bagian yang hanya berupa contoh atau ilustrasi. Dan 4. Bagian yang merupakan pengulangan. Apapun tekniknya, kalian dapat membaca cepat dengan sering berlatih, mulai bacaan yang sederhana hingga bacaan yang rumit. Keterampilan membaca cepat dapat menghemat waktu membaca. Selanjutnya bagian B, mencari informasi dari ensiklopedia. Ensiklopedia tergolong sebagai buku referensi. Di dalam ensiklopedia terkandung informasi yang sangat lengkap dari berbagai sumber. Setiap informasi dikelompokkan ke dalam entry atau tema yang disusun secara sistematis dengan 3 cara, yaitu alfabet atau urutan abjad, tematis atau urutan tema, atau kronologis urutan waktu. Selain ensiklopedia dalam bentuk buku tercetak, saat ini dikenal juga ensiklopedia elektronik atau ensiklopedia digital. Ensiklopedia Sastra Indonesia yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan satu contoh ensiklopedia. Di dalam Ensiklopedia Sastra Indonesia terdapat aneka informasi, yaitu tentang pengarang, karya sastra, media penyebar atau penerbit sastra, hadiah atau sayembara sastra, lembaga sastra, dan gejala sastra. Kalian dapat memanfaatkannya untuk mencari informasi tentang sastra. Bagian C, menggunakan kata-kata khusus. Kata-kata dalam bahasa Indonesia banyak yang diserap dari bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, kata rancak diserap dari bahasa Minangkabau yang artinya bagus, elok, dan cantik. Demikian pula kata resiko diserap dari kata risk dalam bahasa Inggris.
Di dalam artikel, bagaimana HB Yasin merawat sastra Indonesia, terdapat beberapa kata yang mungkin jarang digunakan. Contohnya adalah kata titi mangsa, bohemian, abtenar, dan tifa. Daring adalah singkatan dari frasa dalam jaringan sebagai padanan kata online di dalam bahasa Inggris. Di KBBI, arti titi mangsa adalah masa atau waktu. Titi mangsa adalah kata berjenis nomina atau kata benda yang berasal dari bahasa Jawa. Kalian dapat melihat keterangan pada KBBI yang menggunakan warna merah. Bagian D, menimbang informasi yang valid. Informasi yang sangat berharga adalah informasi yang menyajikan data-data faktual serta akurat. Informasi yang sesuai dengan data dan fakta sebenarnya disebut informasi valid. Apakah ada kemungkinan informasi yang disajikan seseorang atau sebuah lembaga itu tidak valid? Tentu saja hal itu mungkin terjadi apabila informasi yang disajikan tidak diteliti lebih dahulu. Sebagai penerima informasi, kalian harus membaca secara kritis agar dapat memastikan sebuah informasi valid atau tidak valid. Kesalahan informasi dapat saja terjadi apabila penulis informasi enggan melakukan pengecekan dan penelusuran sumber informasi yang digunakan. Bagaimana cara mendeteksi akurasi informasi? Perhatikan infografik berikut ini. Pertama adalah kecepatan penulisan. Bisa dilihat nama orang, nama tempat, nama organisasi atau lembaga, nama peristiwa, dan sebagainya. Lalu kebenaran faktual, tokoh yang terlibat, tanggal kejadian, tempat kejadian, angka dan jumlah, alur kejadian, dan sebagainya. Selanjutnya, kesahihan sumber. Siapa pemberi informasi pertama? Kredibilitas pemberi informasi atau narasumber tersebut. Lalu, ketepatan pengutipan sumber, wawancara, hasil penelitian, buku, media berkala, media daring, dan sebagainya. Sebuah informasi yang diterima tidak boleh langsung ditelan mentah-mentah, tetapi dikritisi dengan cara mengecek ketepatan dan kebenaran data serta fakta. Bagian E, memahami tata aksara atau ejaan di dalam kalimat. Berikut ini adalah tata aksara berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia untuk tanda petik tunggal. 1. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contohnya, tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Ku dengar teriak anakku, ibu, bapak pulang, dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. Lalu yang kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Berikut contohnya. Tergugat yang digugat. Retina, dinding mata sebelah dalam. Noken, tas khas Papua. Tadulako, Panglima. Marsiadap, Ari, saling bantu. Tuah Sakato, sepakat demi manfaat bersama. Berikut ini adalah aturan penggunaan umum ejaan bahasa Indonesia untuk tanda petik. Sering juga disebut tanda petik ganda. Contoh-contoh ini dikutip dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Daring. Yang pertama, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contohnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Kerjakan tugas ini sekarang, perintah atasannya. Besok akan dibahas dalam rapat. 2. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Film Ainun dan Habibie merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. Saya sedang membaca Peningkatan Mutu Daya Ungkap Bahasa Indonesia dalam buku Bahasa Indonesia menuju Masyarakat Madani. Ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus atau konotasi.
Contohnya, tikus, komputer ini sudah tidak berfungsi. Dilarang memberikan amplop kepada petugas. Bagian F, mendiskusikan kiprah seorang tokoh. Diskusi adalah percakapan ilmiah yang responsif, berisikan pertukaran pendapat yang dijalin dengan pertanyaan-pertanyaan problematis, permunculan ide-ide, dan pengujian ide-ide ataupun pendapat yang dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam kelompok itu yang diarahkan untuk memperoleh pemecahan masalah dan mencari kebenaran. Kegiatan diskusi berfungsi untuk 1. Memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. 2. Membantu mengembangkan kemampuan berbicara dan menyampaikan pendapat atau gagasan. Pada dasarnya, diskusi kelompok harus melalui tahap-tahap berikut ini. 1. Memahami permasalahan yang disajikan dan mengeluarkan atau menawarkan alternatif pemecahan terhadap masalah yang ada. 2. Memahami anggota kelompok, baik itu berupa kelebihan atau kekurangan dalam bidang intelektual, reaksi emosinya dalam menghadapi masalah yang disajikan. 3. Membandingkan dan mempelajari informasi baru dengan reaksi anggota terhadap hal yang telah mereka ketahui. 4. Mempertimbangkan berbagai akibat atau konsekuensi. 5. Menentukan apa yang mereka sebagai individu rasakan, percayai, dan harus lakukan. 6. Para peserta diskusi kelompok diharapkan mempunyai minat terhadap hal yang akan didiskusikan, bersedia mengambil bagian dari diskusi, dan bersedia mengungkapkan pendapat serta gagasannya. Berdiskusi terkait kiprah seorang tokoh dapat dimulai dengan tahapan membicarakan hal-hal berikut ini. 1. Riwayat singkat masa kecil tokoh hingga ia tiada. 2. Karya-karya tokoh yang berpengaruh di masyarakat. 3. Jasa tokoh terhadap suatu bidang tertentu. Dan 4. Keunikan kehidupan tokoh. Diskusi dapat dilaksanakan secara resmi atau formal atau tidak resmi atau non-formal. Bahan diskusi dapat bersumber dari informasi, pengetahuan, dan pengalaman kalian tentang tokoh tersebut. Etika dalam berdiskusi yang dapat kalian terapkan sebagai berikut. 1. Berbicara sesuai dengan topik diskusi. 2. Sampaikan pendapat, pertanyaan, atau tanggapan secara ringkas dan relevan dengan topik diskusi. 3. Biarkan orang lain selesai dulu berbicara. Jangan menyela atau memotong orang lain yang sedang berbicara. 4. Jangan menyanggah pendapat, jawaban, atau tanggapan dari orang lain dengan kata-kata yang keras. 5. Sampaikan ketidaksetujuan atau perbedaan pendapat secara santun tanpa menyinggung perasaan orang lain. Bagian G, menulis narasi dan deskripsi. Dengan mencermati unsur intrinsik karya sastra tersebut, kalian dapat menulis sebuah tulisan narasi yang disebut sinopsis. Kata sinopsis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sinopsis. Sujiman menyebutkan sinopsis sama dengan rangkuman atau ringkasan berupa ikhtisar karya sastra yang menunjukkan gambaran umum isinya. Sinopsis digunakan sebagai informasi ringkas sebuah karya kepada orang lain yang belum membaca. Tujuannya agar orang yang belum membaca tergerak untuk membaca karya tersebut. Sebuah sinopsis dapat ditulis misalnya dengan panjang 300 kata dalam 3-4 paragraf. Urutan cerita di dalam sinopsis harus ditulis sesuai dengan urutan cerita pada karya tersebut. Bentuk tulisan sinopsis adalah naratif atau kisahan. Selain sinopsis yang berbentuk narasi dari sebuah cerpen, juga dapat dituliskan sebuah gambaran dalam bentuk deskripsi. Deskripsi adalah jenis tulisan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan sesuatu yang diamati atau dibaca atau diketahui. Pada sebuah cerpen, kalian akan menemukan tokoh cerita yang dapat digambarkan ciri-ciri fisiknya dan perwatakannya. Bagian H, menyajikan informasi dalam infografik.
Infografik adalah visualisasi data, gagasan, informasi, atau pengetahuan melalui bagan, grafis, jadwal, dan lainnya agar data, gagasan, informasi, atau pengetahuan dapat disajikan lebih dari sekedar teks dan memiliki dampak visual yang cukup kuat dan lebih menarik. Adapun tujuan dibuatnya infografik adalah: 1. Untuk mengkomunikasikan pesan yang kompleks menjadi lebih sederhana. 2. Dapat mempresentasikan informasi lebih singkat dan mudah dipahami. 3. Dapat menjelaskan data lebih mudah. 4. Dapat memonitor secara periodik setiap parameter perubahan. Ada 3 elemen infografik. 1. Material, berupa data, informasi, atau pengetahuan yang akan menjadi materi atau isi dalam infografis. Tanpa materi berupa data, informasi, atau pengetahuan, infografis tidak akan bisa dibuat. 2. Kreator, berupa perangkat lunak atau software yang akan mendukung pembuatan sebuah infografik. 3. Elemen visual, berupa coding warna, grafis, dan ikon yang akan dipergunakan dalam infografik. Elemen visual ini harus sesuai dengan isi, tujuan, dan target audiens dari dibuatnya infografik ini. Secara garis besar, ada 4 jenis infografik, yaitu: 1. Infografik yang berdasarkan pada statistik. Infografis yang berdasarkan pada statistik mencakup diagram bagan, grafis, tabel, dan daftar yang dapat meninjau informasi statistik. 2. Infografik yang berdasarkan pada jadwal. Infografis ini menunjukkan urutan kejadian dari waktu ke waktu dan juga memungkinkan audiens memahami hubungan kronologis secara cepat. Tipe ini dapat ditunjukkan dalam bentuk tabel, paragraf, tahun demi tahun, dan sebagainya. Ketiga, infografik yang berdasarkan pada proses. Dapat dipergunakan juga untuk menjelaskan tentang ruang kerja, pabrik, atau kantor, sehingga pembaca memahami ruang terbatas secara praktis. 4. Infografik yang berdasarkan pada lokasi atau geografi. Dengan mempergunakan Geographic Information System, peta dapat dipertimbangkan sebagai cara terbaik untuk menunjukkan infografis berdasarkan geografi. Ada banyak notasi KISS yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi jalan, kereta, tempat wisata, rumah sakit, bandara, dan sebagainya. Selain notasi, hal penting lainnya yang harus diperhatikan dalam penggunaan skala atau rasio yang tepat. Bab 2. Mempresentasikan ide kewirausahaan. Kita mulai dengan bagian A, menyimak informasi kewirausahaan dari media elektronik. Teknologi informasi terus berkembang pesat, terutama digitalisasi yang memanfaatkan jaringan internet. Hanya dalam hitungan detik, kini sebuah informasi dapat disebarkan. Oleh karena itu, kalian dapat menyimak dan memirsa sebuah informasi secara waktu nyata atau real time. Dari sebuah informasi, kalian dapat mencermati informasi kunci dari sekian informasi yang ada. Informasi kunci paling umum adalah adik samba atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bagian B, memahami dan melakukan instruksi kompleks. Instruksi merupakan perintah, arahan, atau petunjuk yang dapat disampaikan secara lisan dan tertulis. Instruksi biasanya terkandung di dalam sebuah informasi. Informasi ada yang bersifat simpleks, sederhana, dan ada yang bersifat kompleks, rumit. Penyajian instruksi dapat dilakukan secara hierarkis atau berdasarkan urutan tingkatan, dari mudah ke sulit atau umum ke khusus, dan dapat pula disajikan secara prosedural atau berdasarkan urutan proses. Sebuah informasi yang disampaikan mungkin saja mengandung bias, yaitu terjadi galat atau kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan atau penyusunannya. Jika informasi tersebut diperdengarkan atau disebarkan secara luas, dapat dipastikan pendengar juga menerima informasi yang tidak benar. Bias informasi dapat terjadi karena pembuat informasi melakukan hal-hal berikut ini.
1. Ketidaklengkapan informasi yang disajikan. 2. Kesalahan pengutipan atau penggunaan data dan fakta. 3. Kelemahan pengutipan atau penggunaan data dari sumber yang meragukan. Dan keempat, kesalahan penafsiran data dari narasumber. Bagian C, menggunakan kosakata baru dari teks kewirausahaan. Kalian harus peka terhadap penggunaan kata-kata khusus di dalam teks, baik yang baru kalian dengar atau ketahui, maupun yang baru digunakan karena terkait peristiwa atau fenomena tertentu. Contohnya, pada saat pandemi corona yang terjadi pada tahun 2020, kalian mengetahui banyak kosakata baru yang diserap dari bahasa asing. Demikian pula dalam bidang bisnis berbasis digital yang saat ini berkembang, memunculkan istilah startup bisnis yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi usaha rintisan atau bisnis rintisan. Cara efektif mengetahui arti atau makna kata-kata baru adalah dengan mengeceknya di dalam kamus resmi atau kamus istilah yang diperbaharui secara berkala, seperti KBBI Daring. Bagian D, menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Kalimat efektif juga dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh, terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan. Jenis kalimat ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Biasanya, kalimat efektif digunakan dalam sebuah teks ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan sejenisnya. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. 3. Menggunakan diksi yang tepat. 4. Menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Melakukan penekanan ide pokok, mengacu pada penghematan penggunaan kata, menggunakan variasi struktur kalimat. Syarat-syarat kalimat efektif. Ada beberapa syarat atau prinsip agar suatu kalimat dapat disebut sebagai kalimat efektif. Berikut ini 8 syarat-syarat kalimat efektif beserta contoh dan perbaikannya. 1. Kelogisan. Suatu kalimat dapat dipahami apabila penulisan yang digunakan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur dalam kalimat juga harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Berikut contoh kalimatnya. Kalimat tidak efektif. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Kalimat efektifnya, untuk menghemat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. 2. Ketegasan. Melakukan penonjolan terhadap ide pokok dari suatu kalimat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat, yaitu yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Contohnya, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara dengan kemampuan yang ada pada masing-masing individu. Penekanannya ada pada kalimat Presiden mengharapkan. Membuat urutan kata yang logis. Contohnya, kalimat tidak efektif, bukan 1000, sejuta, atau 100, tetapi berjuta-juta. Kalimat efektifnya bukan 100, 1000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta. C. Melakukan repetisi atau pengulangan kata, seperti saya suka akan wanginya, saya suka akan keindahannya. D. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkannya. Contohnya, Bruno bukan anak yang nakal dan pemarah, tetapi baik dan penyabar. E. Menggunakan partikel penekanan atau penegas, seperti Jihanlah yang bertanggung jawab atas kejadian ini. 3. Kehematan. Gunakan kata-kata secara hemat
namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang ingin disampaikan. Dalam menyusun kalimat efektif, penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak dibutuhkan harus dihindari, seperti A. Menghindari pengulangan subjek. Jika subjek dalam sebuah kalimat hanya satu, penyebutannya tidak perlu diulang. Sebagai contoh, kalimat tidak efektifnya, karena dia rajin, dia menjadi juara satu. Kalimat efektifnya, karena rajin, dia menjadi juara satu. B. Hindari sinonim kata. Jika dalam sebuah kalimat terdapat dua kata yang memiliki makna serupa, cukup gunakan salah satu saja. Sebagai contoh, kalimat tidak efektifnya, Yarsa rajin olahraga agar supaya sehat. Kalimat efektifnya, Yarsa rajin olahraga agar sehat. C. Perhatikan bentuk kata jamak. Jika sebuah kata telah memiliki makna jamak, maka tidak perlu ditambahkan kata yang bermakna jamak lagi. Sebagai contoh, kalimat tidak efektifnya, para hadirin dimohon berdiri. Kalimat efektif, hadirin dimohon berdiri. 4. Ketepatan. Informasi yang akan disampaikan dalam suatu kalimat harus jitu, sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan ketepatan kalimat, yaitu memakai kata yang tepat. Kata berpasangan harus sesuai dan hindari peniadaan preposisi. Berikut contohnya. Kalimat tidak efektifnya, jam tangan ayah yang antik itu dijual dengan harga murah. Kalimat efektif, jam tangan antik milik ayah itu dijual dengan harga murah. 5. Kecermatan. Kalimat efektif tidak boleh menimbulkan tafsir, ganda, atau kalimat yang ambigu. Perhatikan penggunaan kata atau diksi, sebab kalimat efektif hanya memiliki satu makna, tidak menyimpang ataupun ambigu. Sebagai contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat tersebut terkesan ambigu karena tidak dapat menunjukkan siapa yang disebut terkenal, apakah mahasiswa atau perguruan tinggi. Supaya efektif, kalimat tersebut dapat diubah menjadi salah satu dari dua bentuk berikut sesuai dengan makna yang dituju. Mahasiswa yang terkenal itu menerima hadiah. Mahasiswa dari perguruan tinggi itu menerima hadiah. 6. Kepaduan. Kepaduan artinya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah dan tidak bertele-tele. Tidak perlu menyisipkan kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja dan objek penderita. Contohnya, kalimat tidak efektif. Novel ini membahas tentang persahabatan di sekolah. Kalimat efektifnya, novel ini membahas persahabatan di sekolah. 7. Kesejajaran. Kalimat efektif harus memiliki kesamaan bentuk kata atau makna yang dipakai dalam kalimat. Kesejajaran terletak pada penggunaan imbuhan, sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran ada pada klausa yang mengisi kalimat majemuk. Sebagai contoh, kalimat tidak efektif. Junot menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Kalimat efektifnya, Junot menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. 8. Kesepadanan. Struktur kalimat efektif wajib memenuhi unsur gramatikal, yaitu unsur SPOK, minimal, subjek, dan predikat. Contohnya, Johan belajar di kelas. Subjek kalimat tersebut adalah Johan, dan predikatnya adalah bahasa. Bagian E, kiat menyajikan data di dalam teks. Data sangat penting dalam sebuah tulisan non-fiksi, karena berfungsi memperjelas informasi untuk mendukung ide pokok tulisan. Sebuah teks atau wacana tentang kewirausahaan sosial akan lebih jelas dan kukuh jika didukung data tentang jumlah wirausaha sosial di Indonesia. Sebagai contoh, kalian dapat menyebutkan data seperti ini. Kerugian kami sangat besar karena kesalahan produk. Data seperti ini dianggap tidak akurat karena kerugian sangat besar itu tidak diketahui detailnya. Berikut ini beberapa cara menyajikan data di dalam teks. 1. Data disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat penjelasan.
2. Data juga dapat disajikan dalam bentuk tabel. 3. Selain tabel, sebuah data juga dapat disajikan dalam bentuk grafik atau diagram. Selanjutnya, bagian F, menulis teks prosedur dari sumber informasi yang valid. Teks prosedur adalah teks yang disusun berdasarkan urutan proses. Penulis harus memastikan urutan proses yang benar berdasarkan sumber yang terpercaya. Urutan proses yang tidak benar tentu dapat menimbulkan permasalahan bagi pembaca. Bagaimana menulis teks prosedur yang baik? Ikuti langkah berikut ini. 1. Pastikan kalian telah mendapatkan informasi prosedur atau urutan proses yang valid dari sumber terpercaya. 2. Perhatikan urutan proses yang akan dituliskan dalam teks prosedur. 3. Buatlah teks dalam bentuk poin-poin prosedur mulai awal hingga akhir. 4. Poin prosedur dapat ditulis dengan kalimat berita atau kalimat perintah. Perhatikan contoh berikut ini. Peserta mendaftar melalui situs web Pixi dengan membuat akun pribadi. Ini adalah contoh kalimat berita. Daftarkan diri Anda ke situs web Pixi dengan membuat akun pribadi. Ini adalah contoh kalimat perintah. 5. Cek kembali penjelasan atau perintah di dalam teks prosedur. Apakah teks tersebut dapat dipahami dengan baik? 6. Gunakan kalimat yang ringkas serta pilihan kata yang mudah dipahami. Kita masuk ke bagian G, kiat menyampaikan gagasan secara runut. Bagaimana mempresentasikan sesuatu secara efektif dan mengena? Ikuti tips berikut ini. 1. Persiapkan diri secara lebih baik dengan cara berikut. Mempelajari materi yang akan dipresentasikan. Menentukan busana yang akan digunakan. Mengenali audiens dan mengetahui durasi, yaitu waktu yang disediakan untuk presentasi. 2. Cek terlebih dahulu alat-alat pendukung presentasi seperti laptop, pointer, dan proyektor, terutama sambungan daya listrik. Pastikan semua peralatan berfungsi dengan baik. 3. Bukalah presentasi dengan mengucapkan salam kepada audiens yang hadir. Kalian juga dapat mengucapkan salam penghormatan kepada audiens khusus seperti pejabat dan tokoh yang hadir. 4. Sampaikan garis besar materi yang akan kalian presentasikan dalam 1 menit pertama secara ringkas. Ungkapkanlah data atau fakta yang dapat menarik perhatian audiens. 5. Selanjutnya, mulailah menjelaskan salindia yang ditampilkan secara tahap demi tahap. Pastikan susunan salindia sudah runtut dan sistematis. 6. Tataplah audiens. Lakukan kontak mata kepada beberapa orang audiens dalam beberapa detik. 7. Hindarkan selalu melihat ke salindia, karena hal itu menunjukkan kalian tidak menguasai apa yang dipresentasikan. 8. Sampaikan presentasi secara rileks. Hindarkan kesan kaku dan tegang saat berbicara. Bab 3. Memahami dan mendiskusikan fenomena kecerdasan buatan. Kita mulai dengan bagian A, menelisik ide pokok dan ide pendukung dalam teks teknologi. Ide pokok adalah suatu gagasan yang mendasari terbentuknya sebuah kalimat atau paragraf. Ide pokok biasanya diperuntukkan untuk menyusun paragraf, namun sebenarnya ide pokok juga membentuk suatu kalimat. Menurut Arifin dan Tasai, ide pokok atau topik adalah pikiran pokok dalam suatu paragraf. Dalam suatu paragraf atau kalimat, ide pokok menjadi pusat atau topik pembicaraan. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut ide pokok adalah gagasan pokok atau gagasan utama yang melandasi sebuah paragraf bacaan. Dalam sebuah paragraf hanya akan ada satu ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama dalam paragraf tersebut. Letak ide pokok biasanya terdapat di awal paragraf, itu disebut deduktif, atau di akhir paragraf disebut induktif. Tetapi ada juga yang terletak di tengah paragraf. Ide pokok memiliki ciri: 1. Berupa kalimat umum. 2. Memuat topik atau inti permasalahan yang dimungkinkan untuk dijelaskan lebih detail. 3. Hanya ada satu gagasan pokok dalam setiap paragraf. 4. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama yang dapat berdiri sendiri. 5. Ide pokok umumnya terdapat dalam kalimat
dengan unsur lengkap tanpa konjungsi, tetapi tidak menutup kemungkinan ide pokok tersirat dalam kalimat panjang. Sementara itu, ide pendukung berfungsi sebagai penjelas dari ide pokok yang memberikan penjelasan secara lebih terperinci dengan tetap memperhatikan efektivitas, kepaduan, dan kesatuan. Ide pendukung memiliki ciri: 1. Berupa kalimat khusus atau spesifik. 2. Membuat penjabaran dari ide pokok. 3. Ide pendukung lebih dari satu dalam satu paragraf. 4. Kalimat yang membuat ide pendukung berupa pernyataan, uraian, data, rangkaian peristiwa, contoh atau banyak mengandung keterangan. 5. Kalimat ide pendukung tidak dapat berdiri sendiri karena berkaitan dengan ide pokok. 6. Kalimat ide pendukung banyak menggunakan konjungsi antar kalimat. 7. Ide pendukung bisa terletak di mana saja, bergantung letak kalimat yang mengandung ide pokok. Selanjutnya, bagian B, mengajukan hipotesis berdasarkan informasi. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau yang ingin kita pelajari. Tirles dalam Nazir memberikan definisi hipotesis sebagai suatu keterangan sementara dari suatu fakta yang dapat diamati. Secara garis besar, kegunaan hipotesis adalah sebagai berikut. 1. Memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. 2. Menyiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta yang kadangkala hilang begitu saja dari perhatian peneliti. 3. Sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-berai tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh. 4. Sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antar fakta. Ciri-ciri hipotesis sebagai berikut. 1. Hipotesis harus menyatakan hubungan. 2. Hipotesis harus sesuai dengan fakta. 3. Hipotesis harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. 4. Hipotesis harus dapat diuji. 5. Hipotesis harus sederhana. 6. Hipotesis harus bisa menerangkan fakta. Goody dan Head dalam Nazir memberikan 4 sumber untuk menggali hipotesis, yakni sebagai berikut. 1. Kebudayaan, di mana ilmu tersebut dibentuk. 2. Ilmu itu sendiri, yang menghasilkan teori, dan teori memberi arah kepada penelitian. 3. Pengamatan terhadap jagat raya yang serupa atau pengamatan yang serupa pada ilmu lain. 4. Reaksi individu dan pengalaman. Reaksi individu terhadap sesuatu atau pengalaman-pengalaman sebagai suatu konsekuensi dari suatu fenomena dapat dijadikan sumber hipotesis. Selain itu, wawasan yang mendalam tentang suatu hal, imajinasi atau angan-angan, materi bacaan dan literatur, serta data yang tersedia dapat dijadikan sumber hipotesis. Bagian C, menggunakan kata khusus bidang teknologi informasi. Kata khusus adalah sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang terbatas, yang mana kata-kata tersebut sudah tidak dapat diperincikan atau dijabarkan lagi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi kata khusus adalah kata-kata yang di dalamnya mengandung makna yang tidak bisa untuk dijabarkan lagi. Teks tentang kecerdasan buatan mengenalkan kepada kalian beberapa istilah khusus di bidang teknologi informasi. Istilah itu diantaranya gawai, asisten maya, mesin peramban, simulasi, game, loka pasar, dan jejak digital. Kata gawai dikenalkan dan digunakan sebagai padanan kata gadget dalam bahasa Inggris. Gawai diserap dari bahasa daerah, tepatnya bahasa Jawa. Ada 3 makna gawai di dalam KKBI. Makna pertama berarti kerja atau pekerjaan. Dari kata ini, kita mengenal kata dasar pegawai yang sama dengan pekerja. Adapun makna kedua adalah alat dan perkakas. Makna ketiga adalah makna yang paling tepat menggambarkan teks tentang kecerdasan buatan, yaitu piranti elektronik
atau mekanik dengan fungsi praktis. Oleh karena itu, kata gawai populer digunakan menggantikan kata gadget. Akan tetapi, ternyata kata gadget di dalam KBBI daring juga telah diserap langsung menjadi kata dalam bahasa Indonesia. Artinya, kalian dapat menggunakan kata gawai atau kata gadget dengan makna yang sama. Berdiskusi tentang fenomena kecerdasan buatan. Diskusi berarti perundingan atau bertukar pikiran tentang suatu hal, baik untuk memahami, menemukan sebab terjadinya masalah, maupun mencari jalan keluarnya. Diskusi dapat dilakukan oleh 2, 3, puluhan, bahkan ratusan orang. Diskusi adalah sebuah proses tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur pengalaman secara teratur, dengan maksud untuk mendapatkan pengertian bersama yang lebih jelas dan teliti tentang sesuatu atau untuk mempersiapkan dan merampungkan kesimpulan atau pernyataan atau keputusan. Berikut ini tata cara memberikan tanggapan di dalam diskusi. 1. Berikan tanggapan apabila pemimpin diskusi atau moderator memberi kesempatan berbicara. 2. Peserta mengangkat tangan untuk meminta izin pemimpin diskusi memberikan tanggapan. 3. Perkenalkan diri jika kalian berada di dalam kelompok diskusi dengan peserta belum saling mengenal. 4. Sampaikan tanggapan kalian secara ringkas dengan menggunakan kata-kata kunci agar dapat ditangkap oleh pemimpin diskusi atau moderator. Bagian E, menyampaikan pertanyaan secara efektif. Sebuah pertanyaan selalu diajukan di dalam diskusi. Seseorang bertanya biasanya karena ia menginginkan penjelasan lebih jauh atau karena ia belum memahami sesuatu. Jadi, kalimat tanya atau pertanyaan adalah kalimat yang ide pokoknya mengandung pertanyaan terhadap suatu hal, sehingga memerlukan tanggapan atau jawaban. Ada kalimat tanya yang hanya memerlukan jawaban tertutup, seperti ya atau tidak. Ada juga kalimat tanya yang memerlukan jawaban terbuka. Artinya, jawaban yang diberikan dapat berkembang, bukan sebatas ya atau tidak. Di dalam sebuah diskusi, kalimat pertanyaan yang dilontarkan sebaiknya bukan pertanyaan dengan jawaban tertutup. Jawaban terhadap pertanyaan seringkali bergantung pada kejelasan pertanyaan itu sendiri. Karena itu, seorang penanya di dalam diskusi harus mengajukan pertanyaan secara efektif. Berikut tips bertanya saat diskusi. Tidak berpanjang-panjang. Sampaikan pertanyaan langsung secara ringkas. Hindarkan berpanjang-panjang memberikan penjelasan karena akan mengurangi waktu pembicara pemberi jawaban. Pertanyaan yang relevan. Bertanyalah terkait dengan topik pembahasan agar kalian mendapatkan jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Tips berikutnya, bukan jawaban ya dan tidak. Ajukan pertanyaan yang jawabannya bukan ya dan tidak. Gunakan kata tanya adik Simba untuk membuat pertanyaan menjadi pertanyaan terbuka. Tips berikutnya, hindari menginterupsi. Interupsi ketika pembicara menyampaikan jawaban hanya akan menghilangkan konsentrasi pembicara. Biarkan pembicara menjawab terlebih dahulu, baru ajukan pertanyaan lain. Selanjutnya, mengelaborasi perasaan untuk memahami masalah. Pikiran dan perasaan dapat dielaborasi, artinya dapat digunakan secara tekun dan cermat untuk memahami suatu permasalahan. Kalian dapat mengelaborasi pikiran dan perasaan sendiri atau pikiran dan perasaan orang lain. Ada istilah pikiran yang jernih, termasuk perasaan, yang menunjukkan sebuah proses berpikir dan berperasaan secara baik dan benar. Berikut ini adalah langkah mengelaborasi perasaan dan pikiran sendiri. 1. Temukanlah informasi tambahan atau sebanyak mungkin informasi terkait permasalahan yang terjadi. Contohnya, kronologi sebuah peristiwa, pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa, dan akar permasalahan. 2. Pilihlah di antara informasi tersebut mana yang valid atau mana yang kurang valid. Gunakan informasi yang valid atau dapat dipercaya. 3. Mulailah memikirkan dan merasakan sesuatu yang terjadi dan memecahkan masalah dari sudut pandang diri kalian sendiri. Memang biasanya terdapat masalah yang simpleks atau sederhana dan kompleks atau rumit.
4. Kalian dapat mengelaborasi pikiran dan perasaan dengan memprediksi dampak atau akibat yang terjadi jika permasalahan tidak ditemukan solusinya. 5. Sampaikan hasil elaborasi pikiran dan perasaan dalam bentuk pernyataan lisan atau tertulis. Bagian G. Menggunakan konjungsi intrakalimat dan antar kalimat. Penggunaan kata penghubung atau konjungsi di dalam kalimat ada yang didahului dengan tanda koma dan ada pula yang tidak perlu didahului dengan tanda koma. Konjungsi antar kalimat pada umumnya tidak boleh digunakan untuk mengawali kalimat. Tanda koma wajib dibubuhkan mendahului konjungsi berikut ini. Kecuali, kemudian, lalu, lantas, padahal, tetapi, sedangkan, melainkan, bahkan. Sebaliknya, tanda koma tidak perlu dibubuhkan pada konjungsi berikut ini. Dan, atau, bahwa, karena, sehingga, agar, apabila, jika, maka. Selain konjungsi intrakalimat, terdapat pula konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat digunakan untuk mengawali kalimat sehingga kalimat tersebut terhubung dengan kalimat sebelumnya. Di dalam paragraf, konjungsi antar kalimat berfungsi untuk membangun kohesi atau hubungan yang erat antar kalimat. Konjungsi antar kalimat pada umumnya diakhiri dengan tanda koma. Bab 4. Menyampaikan opini tentang perundungan. Kita mulai dengan bagian A. Mengungkap perwatakan tokoh dalam cerita. Tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu, seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Tokoh-tokoh dalam cerita fiksi dapat dibedakan ke dalam beberapa sebutan, bergantung sudut pandangnya. Dilihat dari segi peranan atau tingkat pentingnya tokoh, ada yang disebut tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam cerita yang bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Sementara itu, tokoh tambahan adalah tokoh yang permunculannya sedikit, tidak dipentingkan, dan kehadirannya hanya jika ada keterkaitannya dengan tokoh utama, secara langsung atau tidak langsung. Karakter atau perwatakan tokoh di dalam cerita dapat digambarkan melalui dua cara, yakni teknik analitik dan teknik dramatik. Teknik analitik. Teknik analitik disebut juga teknik ekspositori. Melalui teknik ini, pengarang melukiskan tokoh cerita dengan memberikan deskripsi, uraian, atau penjelasan secara langsung. Teknik dramatik. Teknik dramatik adalah penggambaran watak tokoh secara tidak langsung. Pengarang tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat, sikap, dan tingkah laku tokoh. Watak tokoh digambarkan melalui dialog antar tokoh, tanggapan tokoh lain, perbuatan tokoh, pikiran tokoh, atau melalui peristiwa yang terjadi. Teknik dramatik ini dapat diidentifikasi melalui penggambaran berikut. A. Senandika adalah pembicaraan tokoh dengan dirinya sendiri. Hal ini biasanya terdapat pada cerita yang menggunakan sudut pandang orang pertama atau gaya akuan. B. Dialog tokoh adalah pembicaraan antar tokoh di dalam cerita yang dapat menggambarkan pikiran dan perasaan setiap tokoh cerita. C. Tindakan atau perilaku tokoh adalah penggambaran keputusan-keputusan yang diambil tokoh ketika menghadapi suatu konflik di dalam cerita. Penggambaran fisik dan watak tokoh oleh penulis atau pengarang sendiri melalui deskripsi. Tokoh dalam cerita harus mampu memikat pembaca. Pemikatan tersebut dapat dibangun mulai dari pemberian nama tokoh dan pembentukan karakter yang kuat. Sebab tokoh dalam cerita mengemban suatu tugas, yakni menyampaikan pesan tersirat yang ingin diungkapkan pengarang. Sebuah karya fiksi tidak dapat berdiri sendiri. Ia memerlukan dukungan dari unsur-unsur lain di luar teks. Unsur-unsur itu disebut parateks. Gerard Genette dalam bukunya Parateks, Threshold of Interpretation
menyampaikan beberapa unsur pada teks, di antaranya nama penulis, judul dan subjudul, prakata, kata pengantar, prolog, epilog, epigraf, ilustrasi, komentar atau testimoni, dan cover. Unsur para teks dalam penerbitan karya fiksi dapat mendukung sebuah karya mudah dikenali oleh pembaca. Dengan kata lain, unsur para teks juga membantu pemasaran sebuah karya fiksi. Kita masuk bagian B, menulis tanggapan tentang perundungan secara kreatif. Salah satu jenis tulisan yang berisikan tanggapan, analisis, dan kritik ialah resensi buku. Menurut Hudzaifah, resensi adalah tulisan yang berisi penilaian tentang kelebihan atau kekurangan sebuah karya tulis. Bisa buku, karya sastra, novel, atau karya seni seperti film dan sinema. Biasanya mengandung penilaian tentang tema dan isi, kritikan, dan dorongan kepada publik tentang perlu tidaknya membaca atau menonton karya tersebut. Langkah pertama menulis resensi adalah dengan membaca dan memahami isinya secara kritis. Pembahasan mengenai baik buruk buku tersebut akan dapat diketahui jika kita telah membaca dan memahami secara baik. Tulisan kreatif dapat berbentuk fiksi atau non-fiksi. Tulisan kreatif berbentuk fiksi yaitu puisi, drama, cerpen, atau novel. Sedangkan tulisan kreatif berbentuk non-fiksi, diantaranya kisah pengalaman diri sendiri, esai, dan karangan khas atau feature. Ekspresi kreatif secara tertulis juga dapat disampaikan dalam bentuk atau format surat terbuka, poster, dan unggahan di media sosial. Akan tetapi, saat mengekspresikan tulisan tersebut, perhatikan terlebih dahulu tentang bahasa dan tujuan tulisan. Bahasa mencakup diksi, pilihan kata, tata tulis, ejaan, tata bentuk, kata bentukan atau berimbuhan, tata kalimat, dan paragraf. Kalian harus menampilkan tulisan kreatif dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar maksud kalian dapat dipahami oleh pembaca. Suatu tulisan semestinya juga mengandung tujuan. Ada 4 tujuan utama di dalam penulisan yang diungkapkan Tarigan sebagai berikut. 1. Memberitahukan atau mengajarkan sesuatu. 2. Meyakinkan atau mendesak. 3. Menghibur atau menyenangkan. Dan 4. Mengutarakan atau mengekspresikan perasaan. Kita masuk bagian C. Menyimpulkan bacaan dengan tampilan grafis. 2 teks yang telah kalian baca pada kegiatan sebelumnya dapat disimpulkan ke dalam bentuk grafis. Bentuk grafis yang berisikan informasi, salah satunya adalah infografik. Perhatikan contoh berikut ini. Gambar di samping adalah contoh infografik tentang pelaku perundungan atau bullying yang perlu dikenali ciri-cirinya. Infografik itu dapat dibuat dari hasil penelusuran data dan fakta pada beberapa bacaan. Selanjutnya, berdasarkan bacaan yang kalian baca dan kumpulkan tentang Aija Meirok, dapat ditampilkan infografik seperti berikut ini. Mengungkapkan fakta, fiksi, opini, dan asumsi di dalam narasi. Fakta dan fiksi dalam teks narasi. Di dalam sebuah teks cerita dapat terkandung unsur fakta, fiksi, opini, dan asumsi. Beberapa cerita justru diangkat dari fakta peristiwa, baik yang dialami sendiri oleh pengarang maupun dialami oleh orang lain. Opini dan asumsi dalam teks sastra. Opini adalah pendapat atau pemikiran seseorang terhadap sesuatu permasalahan. Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar untuk bertindak. Dalam teks narasi, sangat memungkinkan muncul kedua unsur tersebut. Umumnya, opini dan asumsi itu muncul sebagai respon
atau tanggapan terhadap teks narasi yang dibaca. Selanjutnya, mengenali istilah dari fenomena sosial. Sebuah fenomena sosial, seperti perundungan, terkadang mendorong penggunaan kata atau istilah dalam bahasa asing, lalu muncul padanan dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, ialah istilah bullying yang kemudian dipadankan dengan kata merundung. Di dalam KBBI, makna merundung adalah menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis, dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik berulang kali dan dari waktu ke waktu. Seperti memanggil nama seseorang dengan julukan yang tidak disukai, memukul, mendorong, menyebarkan rumor, mengancam, atau merongrong. Kata merundung juga bersinonim dengan kata merisa. Terkait dengan fenomena sosial, kalian juga dapat mengamati kata yang awalnya digunakan, kemudian digantikan kata lain. Sebagai contoh, kata cacat atau tuna saat ini dihindarkan penggunaannya. Karena itu, istilah penyandang cacat atau tuna tidak lagi digunakan karena dianggap kurang etis untuk diucapkan atau dituliskan, alih-alih menjadi semacam perundungan verbal. Bandingkan dengan kata bisu, tuli, buta, atau buntung yang terasa lebih kasar lagi. Saat ini, ada pilihan kata untuk penyandang cacat ialah difabel, yang berasal dari singkatan dalam bahasa Inggris different ability. Keadaan seseorang yang mengalaminya disebut disabilitas. Kata disabilitas berasal dari bahasa Inggris disability. Selain difabel, digunakan juga kata penyandang disabilitas yang resmi tercantum di dalam undang-undang tentang penyandang disabilitas. Adapun khusus untuk anak-anak digunakan istilah anak berkebutuhan khusus. Kedua istilah itu, difabel dan penyandang disabilitas, dapat digunakan. Asosiasi Penyandang Disabilitas lebih merekomendasikan penggunaan istilah penyandang disabilitas. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata. Dinding mata sebelah dalam. Noken Taskas Papua. Tadulako Panglima. Marsidab Ari saling bantu. Tuan Sakato sepakat demi manfaat bersama. Tanda kurung kai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM. Warga baru itu belum memiliki KTP, kartu tanda penduduk. Lokakarya, workshop itu diadakan di Manado. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, maha peserta didik atau mahasiswi adalah maha peserta didik dan mahasiswi. Dikirimkan lewat darat garis miring laut, artinya dikirimkan lewat darat atau lewat laut. Bagian G, mendiskusikan perundungan secara daring. Berdiskusi secara daring saat ini bukanlah sesuatu yang sulit. Melalui teknologi informasi berbasis internet, beberapa orang dari tempat yang berbeda dapat berdiskusi secara daring menggunakan aplikasi video conference yang kini banyak tersedia, tanpa harus bertatap muka. Peserta diskusi daring terhubung dengan aplikasi yang dapat menampilkan video dan suara. Meskipun tidak langsung bertemu muka, peserta diskusi tetap harus menjaga etika dalam berdiskusi. Berikut ini etika dalam berdiskusi daring. 1. Pakaian yang sopan dan tepat. Kalian harus tetap terlihat rapi dan sopan saat mengikuti diskusi daring. Apalagi dalam diskusi formal, hindarkan penggunaan pakaian seadanya. 2. Tempat yang sesuai. Video di aplikasi daring dapat memperlihatkan latar belakang tempat peserta diskusi. Peserta juga dapat menggunakan latar belakang maya yang menampilkan foto. Pastikan kalian berada di tempat yang sesuai dan menggunakan latar belakang yang sesuai. Sebisa mungkin, hindari tempat yang bising atau terdapat orang yang berlalu lalang. 3. Tidak makan dan minum. Sebaiknya kalian tidak makan dan minum di depan kamera
terutama saat sedang berbicara. Matikan kamera atau video dan audio untuk sementara apabila kalian terpaksa harus makan atau minum, misalnya meminum obat. 4. Mode bisu. Gunakan mode bisu ketika tidak sedang berbicara, sehingga diskusi tidak akan terganggu oleh suara-suara lain dari tempat kalian berada. 5. Tepat waktu. Meskipun hadir dalam diskusi daring, tidak ada alasan bagi kalian untuk terlambat. Hadirlah di ruang diskusi secara tepat waktu, paling tidak 5-10 menit sebelum diskusi dimulai. 6. Menyimak diskusi. Kalian harus menyimak diskusi dengan saksama agar dapat memberikan tanggapan, pertanyaan, dan pendapat dengan baik. Usahakan tidak memainkan gawai atau melakukan kegiatan lain saat orang lain berbicara. 7. Berbicara. Ada fasilitas yang disiapkan jika kalian ingin berbicara, yaitu mengklik tombol angkat tangan atau memberi pesan melalui obrolan. Moderator akan melihat dan mempersilahkan. Jangan menyela atau memotong orang yang sedang berbicara. Kita lanjut ke bagian H, menjelaskan kembali instruksi dan informasi secara akurat. Sangat penting menyimak sebuah paparan yang disampaikan melalui lisan, apalagi terkait dengan sebuah instruksi atau informasi. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak intensif merupakan kegiatan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan konsentrasi yang tinggi untuk menangkap makna yang dikehendaki. Ciri menyimak intensif sebagai berikut. 1. Menyimak intensif adalah menyimak pemahaman. 2. Menyimak intensif memerlukan konsentrasi yang tinggi. 4. Menyimak intensif ialah memahami bahasa formal. 4. Menyimak intensif diakhiri dengan reproduksi bahan simakan. Bab 5. Mengungkapkan kekaguman dalam narasi kearifan lokal. Bagian A. Menemukan fakta dan fiksi, opini, serta asumsi dalam teks narasi dan informasi. Kita mulai dengan pengertian teks naratif. Teks naratif adalah teks yang mengandung kisah di dalamnya. Teks naratif secara umum terdapat pada karya fiksi, seperti cerita pendek dan novel. Namun, teks naratif juga dapat berupa karya non-fiksi, seperti memoir, biografi, autobiografi, atau karangan khas. B. Fakta dan fiksi dalam teks naratif. Di dalam sebuah teks cerita dapat terkandung unsur fakta, fiksi, opini, dan asumsi. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Fiksi adalah sesuatu yang tidak benar-benar terjadi atau sekedar hayalan. Namun, bukan berarti dalam teks naratif, khususnya prosa, tidak mengandung unsur fakta. Beberapa cerita justru diangkat dari fakta peristiwa, baik yang dialami sendiri oleh pengarang maupun dialami oleh orang lain. C. Opini dan asumsi dalam teks sastra. Opini adalah pendapat atau pemikiran seseorang terhadap suatu permasalahan. Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar untuk bertindak. Dalam teks narasi, sangat memungkinkan muncul kedua unsur tersebut. Umumnya, opini dan asumsi itu muncul sebagai respon atau tanggapan terhadap teks narasi yang dibaca. Bagian B, menelisik akurasi data pada teks tentang kearifan lokal. Filosofi adalah ungkapan seseorang mengenai sikap, nilai, dan kepercayaan, walaupun pada waktu yang lain, ungkapan tersebut menjadi ideologi kelompok atau kepercayaan kelompok. Pengertian filosofi adalah pendekatan berpikir tentang kenyataan, meliputi tradisi, agama, marxisme, eksistensialisme, dan fenomena yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Berdasarkan KBBI, pengertian filosofi adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan menggunakan akal budi
mengenai hakikat segala yang ada, sebab adanya sesuatu, asal adanya sesuatu, dan hukumnya. Dalam filosofi, kita akan mempelajari hakikat segala sesuatu dengan logika, akal, dan rasa. Dalam mempelajari filsafat, dibutuhkan logika yang baik, yaitu kemampuan bernalar dan berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Sering kita dengan istilah masuk akal atau logis yang menunjukkan sesuatu yang dapat diterima akal sehat berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dalam filsafat, kita juga akan mempelajari estetika atau keindahan. Bagaimana kita melihat sesuatu dari sisi baik dan buruk, indah dan jelek, bukan hanya dari sisi benar atau salah. Informasi tentang makna filosofis dapat diperoleh melalui informasi primer, sekunder, dan tersier. Berikut penjelasannya. Informasi primer adalah informasi yang berasal dari sumber pertama, seperti penemu, pelaku sejarah, peneliti, dan pengarang. Jenis informasi ini diterbitkan atau dipublikasikan kali pertama, yang merupakan karya orisinil. Di dunia ilmiah, informasi primer dikategorikan berasal dari artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, monografi, dan makalah. Sedangkan informasi sekunder berasal dari sumber kedua, dengan beberapanya merujuk pada sumber pertama. Informasi ini merupakan sebuah informasi baru yang didukung oleh informasi dari sumber primer. Informasi primer, contohnya buku ilmiah populer, buku umum, dan artikel di dalam media massa. Selanjutnya, informasi tersier berasal dari sumber ketiga dengan beberapanya merujuk pada sumber pertama dan sumber ketiga. Informasi ini merupakan kumpulan dari informasi primer dan informasi sekunder disajikan dalam bentuk rujukan. Informasi tersier, contohnya ensiklopedia, kamus, atlas, katalog, dan direktori. Selanjutnya, bagian B, data visual. Menurut Prasetyo, data visualisasi adalah teknik yang digunakan untuk mengkomunikasikan data atau informasi dengan membuatnya ke dalam objek visual, seperti titik, garis, batang, dan lainnya dalam grafik. Ada dua jenis visualisasi data yang paling populer, adalah dashboard dan infografik. Keduanya menggunakan kombinasi grafik, teks, dan gambar untuk mengkomunikasikan pesan data. Visualisasi data yang bagus memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Menarik secara visual. Dengan menggunakan desain visualisasi data yang menarik, akan meningkatkan ketertarikan para pengguna dalam mengkomunikasikan informasi tersebut. Scalable. Visualisasi data yang baik adalah yang mampu dalam hak aksesibilitas dan dapat dipelihara serta dimodifikasi di masa depan. 3. Memberi pengguna informasi yang benar dengan menentukan suatu tepat kebutuhan para penggunanya dan bagaimana cara penggunaannya. 4. Dapat diakses. Visualisasi data harus dapat diakses pada perangkat apapun, kapan saja dan di mana saja. 5. Memungkinkan pengembangan dan penyebaran yang cepat. Pengguna membutuhkan informasi dalam jangka waktu dan kepentingan tertentu, maka adanya kemungkinan waktu tertentu dalam segi pengembangan visualisasi data dan penyebaran dari hasil visualisasi data. Bagian C, menilai efektivitas visual pada teks informasi. Infografik itu didesain agar mudah dibaca dan dipahami. Untuk itu, infografik yang terdiri atas teks keterangan atau penjelasan, grafik, tabel, dan gambar ditata dengan unsur-unsur pendukung desain sebagai berikut. 1. Tipografi, yang merupakan pemilihan font dari segi tipe, jenis, dan ukuran yang tepat. 2. Warna, yang menjadi pembeda dan penjelas antar bagian. 3. Garis yang menjadi pemisah dan penjelas antar bagian. Dan ikon yang menjadi simbol keterangan. D. Memilih informasi secara tepat dan akurat. Saat ini, banyak sekali informasi yang tersedia dalam berbagai jenis. Ada informasi tercetak dalam bentuk buku atau media berkala.
Ada juga informasi terekam dalam bentuk audio atau audio video, dan ada informasi terpasang dalam bentuk media daring di internet. Keterampilan yang diperlukan ketika mencari dan menelusuri informasi adalah keterampilan memilih dan memilah informasi. Di samping itu, tentu kalian harus menggunakan informasi yang paling akurat dalam penyajian data. Untuk mengecek akurasi data sebuah informasi, kalian dapat membandingkan antara satu informasi dan informasi lain. Informasi dengan data akurat dapat diperoleh dari lembaga resmi pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik atau kementerian, media massa terpercaya, dan narasumber utama, yaitu pelaku peristiwa. Bagian E mengungkap makna kosakata baru di bidang kuliner. Kuliner tradisional Indonesia berkembang dan mendunia. Demikian pula kuliner asing juga masuk ke Indonesia. Lalu muncul beberapa istilah penyajian kuliner seperti ini. A la carte, menurut menu tentang harga makanan dan lauknya dihitung terpisah. Biasanya untuk restoran mahal. Menu mana suka. Buffet, hidangan makanan yang disajikan di atas meja dan dipilih sendiri oleh para tamu. Prasmanan, cara menjamu makan dengan mempersilahkan tamu mengambil dan memilih sendiri hidangan yang sudah ditata secara menarik di beberapa meja. Kalian juga mengenal cara mengolah makanan, seperti digoreng, direbus, dibakar atau dipanggang, dipepes atau dipindang. Semua istilah itu dapat kalian pahami maknanya karena muncul dalam keseharian hidup kita. Jika ada suatu kata atau istilah yang baru, tentu kalian harus bertanya kepada orang yang mengerti atau membuka kamus. KBBI, Kamus Kebanggaan Kita, selalu dimuktahirkan setiap tahun. Artinya, selalu ada penambahan kata-kata baru secara berkala. Contohnya, pada bulan Oktober tahun 2020, telah ditambahkan 1097 entry baru dari berbagai bidang, termasuk kata-kata slang dalam percakapan. Di dalam artikel menjelajahi sejarah kuliner Nusantara yang telah kalian baca pada pembelajaran sebelumnya, terdapat istilah gastronomi. Apakah maknanya? Di dalam KBBI, gastronomi adalah kata benda yang bermakna seni, menyiapkan hidangan yang lezat-lezat, tata boga. Bidang tata boga sendiri mengenalkan beberapa istilah yang mungkin baru kalian kenal atau belum kalian ketahui maknanya. Sebagai contoh, dalam penyajian kopi yang menjadi tren saat ini, dikenal beberapa istilah berikut ini. Americano, barista, espresso, cappuccino, kopi dalgona, kopi tubruk. Bagian F, menulis esai berdasarkan hasil riset. Esai mengandung opini terhadap suatu permasalahan yang disampaikan oleh penulis. Opini penulis perlu didukung oleh hasil penelitian. Sebuah penelitian sederhana dapat kalian lakukan melalui cara berikut ini. 1. Kajian pustaka adalah riset dengan cara membaca secara analitis buku, media berkala, dan media daring yang dijadikan sumber rujukan. 2. Wawancara adalah riset dengan cara mewawancarai narasumber yang relevan terhadap topik bahasan. Narasumber dapat merupakan pakar suatu bidang, akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, atau masyarakat biasa. 3. Sebar kuesioner adalah riset dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan tertulis kepada kelompok orang yang menjadi target penelitian. 4. Percobaan adalah riset dengan cara melakukan percobaan ilmiah terhadap dugaan yang ditemukan dari permasalahan penelitian. Bagian G menceritakan kearifan lokal secara runut dan runtut. Seperti yang telah kalian pelajari pada bab sebelumnya, sebuah cerita dapat disusun berdasarkan urutan waktu atau secara kronologis. Ada cerita yang disusun dengan alur maju dan ada cerita yang disusun dengan alur sorot balik. Demikian pula pada sebuah informasi dapat disusun dengan suatu tata urutan, seperti urutan tahapan dan urutan proses. Urutan tahapan contohnya
dari umum ke khusus, dari mudah ke sulit, dari awal ke akhir, dan dari depan ke belakang. Urutan proses contohnya ialah langkah-langkah membuat esai dari awal hingga akhir. Cerita dan informasi yang baik harus tersaji secara runut dan runtut. Apakah itu? Runut artinya dapat ditelusuri asalnya, dan runtut artinya selaras atau sesuai, sehingga mudah dipahami. Bab 6. Menulis praktik baik dan cerita tentang lingkungan. Bagian A. Menjelaskan ulang instruksi yang kompleks. Instruksi merupakan perintah, arahan, atau petunjuk yang dapat disampaikan secara lisan dan tertulis. Instruksi biasanya terkandung di dalam sebuah informasi. Informasi ada yang bersifat simpleks, sederhana, dan ada yang bersifat kompleks, rumit. Penyajian instruksi dapat dilakukan secara hierarkis atau berdasarkan urutan tingkatan, mudah ke sulit, atau umum ke khusus. Dan dapat pula disajikan secara prosedural atau berdasarkan urutan proses. Bagian B, menimbang efektivitas penyajian data pada informasi lingkungan. Data adalah angka, tabel, atau grafik yang disajikan apa adanya tanpa diolah terlebih dahulu. Biasanya, pesan apa yang ingin disampaikan masih belum jelas. Informasi adalah angka, tabel, atau grafik yang sudah diolah dan disajikan menggunakan media yang tepat. Pesan yang ingin disampaikan juga sudah jelas. Dengan demikian, informasi adalah ringkasan dari data yang sudah diolah. Infografis berasal dari kata infographics dalam bahasa Inggris, yang merupakan singkatan dari information plus graphic, adalah bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar dapat dipahami dengan lebih mudah dan cepat. Adapun jenis data pendukung yang diwujudkan dalam berbagai bentuk penyajian, diantaranya dapat berupa 1. Persamaan atau perbedaan dari suatu subjek atau objek. 2. Contoh-contoh dari masalah atau solusi yang disampaikan. Dan 3. Proses atau alur terjadinya sesuatu. C. Menggunakan beragam sumber informasi untuk mengambil keputusan. Saat ini, kalian dapat menerima bukan hanya satu atau dua informasi, melainkan beragam informasi. Di antara informasi itu, ada yang saling berlawanan dengan argumentasi masing-masing dari penulis atau penyebar informasi. Sebagai peserta didik kelas 12 yang nantinya akan berkiprah di masyarakat, tentu kalian harus mampu memilah informasi yang saling berlawanan yang akan kalian gunakan. Suatu informasi yang berlawanan terjadi di antaranya karena hal berikut ini. 1. Acuan atau metode yang digunakan oleh dua informasi itu berbeda. Contohnya, acuan definisi. 2. Sumber data yang digunakan dua informasi itu berbeda. 3. Sudut pandang antara penulis pada setiap informasi itu berbeda. 4. Latar belakang keilmuan atau kapasitas penulis berbeda atau tidak berimbang. Kalian dapat menyikapi sebuah informasi yang saling berlawanan melalui tulisan berbentuk klarifikasi. Karena itu, kalian dapat memutuskan data mana yang akan kalian gunakan. Klarifikasi merupakan kata yang sering digunakan untuk menanggapi sebuah informasi yang mengandung bias. Di dalam KBBI, kata klarifikasi dijelaskan sebagai penjernihan, penjelasan, dan pengembalian kepada apa yang sebenarnya. D. Menjelaskan cerita tentang lingkungan secara runtut. Bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada orang lain, dengan alat atau tanpa alat, tentang apa yang harus disampaikan dalam bentuk pesan, informasi, atau hanya sebuah dongeng yang diperdengarkan dengan rasa menyenangkan. Kegiatan menceritakan kembali memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Mengembangkan perkembangan emosional, seperti memberikan rasa kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan. 2. Membantu mengembangkan imajinasi, seperti mengembangkan alam pikiran dan gagasan dengan berbagai cara.
3. Memberikan wawasan tentang isi cerita dan juga memberikan perbendaharaan jumlah cerita yang diperolehnya. Keruntutan sebuah cerita atau informasi yang disampaikan secara lisan akan membantu pendengar atau audiens memahaminya. Sebelum dilakukan penyampaian secara lisan, pembicara juga harus memahami siapa pendengarnya atau audiensnya. Audiens anak-anak atau remaja tentu berbeda dengan audiens orang dewasa. Di dalam sebuah cerita atau informasi juga kerap disampaikan contoh-contoh agar audiens semakin paham. Misalnya, pembicara menyampaikan perlunya remaja ikut berpartisipasi menyelamatkan lingkungan, maka harus diberikan contoh-contoh konkret. Frasa idiomatik adalah jenis frasa yang memiliki makna sampingan atau bukan makna sebenarnya. Jadi, frasa idiomatik ini terdiri dari dua kata bermakna konotasi. Contoh kalimatnya yaitu, orang tua itu sudah banyak makan garam kehidupan. Dari kalimat tersebut, terdapat contoh frasa idiomatik makan garam. Arti makan garam, yaitu orang yang punya banyak pengalaman. Konjungsi korelatif berfungsi untuk menghubungkan dua kata, frasa atau klausa, yang memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri atas dua bagian yang umumnya terpisah satu dengan yang lain. Contoh konjungsi korelatif dan kalimatnya. Baik kakak maupun adiknya tidak suka makan nasi. Tidak hanya, tetapi juga. Seluruh karyawan tidak hanya harus setuju, tetapi juga harus patuh terhadap setiap aturan perusahaan. Demikian sehingga mobil di tol berpacu demikian cepat, sehingga sulit untuk ditangkap mata kamera. Sedemikian rupa sehingga pesan yang baik harus disampaikan sedemikian rupa, sehingga dapat menarik perhatian pendengar. Apakah Anda setuju atau tidak? Kami tetap kukuh pada pendirian. Entah menang entah kalah. Saya tetap akan berusaha sampai pertandingan selesai. Jangankan berdiri, duduk pun ia tak sanggup. Bukan hanya, melainkan juga. Pengangguran bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial. Bagian E, menulis cerita pendek bertema lingkungan. Ide cerita pendek dapat diperoleh dan digali dari pengalaman kalian sehari-hari atau pengalaman orang lain. Cerita pendek atau karya fiksi mengandung unsur-unsur intrinsik, yaitu 1. Tema, 2. Tokoh dan penokohan atau perwatakan, 3. Latar, waktu dan tempat, 4. Alur atau plot, termasuk konflik di dalamnya, 5. Sudut pandang, 6. Gaya bahasa, 7. Amanat. Proses kreatif penulisan, apapun jenisnya, ada 5, yaitu pra-menulis, menulis draft, merevisi, menyunting, dan menerbitkan. Proses ini dilalui setiap orang berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada pula yang lambat. Akan tetapi, menulis itu bukan soal cepat atau lambat, melainkan soal kualitas karya yang baik dan bermutu. Dengan demikian, karya kalian akan diapresiasi oleh pembaca. Proses penting dalam menulis adalah pra-menulis. Kalian harus merencanakan tulisan agar memudahkan dalam menuliskannya. Bagian F, menulis indah dengan gaya bahasa. Ada banyak gaya bahasa yang dipilih atau digunakan seorang penulis untuk mengantarkan pikiran dan perasaannya tentang sebuah kisah. Gaya bahasa dapat digunakan baik pada karya fiksi maupun pada karya non-fiksi. Jadi, kalian dapat menerapkannya pada cerpen atau sebuah artikel. Menurut H.B. Yasin, gaya bahasa adalah perihal memilih dan mempergunakan kata sesuai dengan isi yang mau disampaikan. Cahyono menambahkan bahwa gaya bahasa juga menyangkut masalah bagaimana menyusun kalimat secara efektif, secara estetis, dan mampu memberikan gambaran konkret pada benak pembaca. Secara garis besar, gaya bahasa dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Gaya bahasa perbandingan, 2. Gaya bahasa penegasan, 3.
gaya bahasa sindiran. 4. Gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa perbandingan adalah gaya yang menggunakan ungkapan untuk membandingkan suatu hal atau keadaan dengan hal atau keadaan lain. Gaya bahasa perbandingan sangat banyak, yaitu personifikasi, metafora, hiperbola, asosiasi, metonimia, simbolik, tropen, litoles, eufemisme, sinekdok, alusio, perifrasis, antonomasia, alegori, dan parabel. 2. Gaya bahasa penegasan adalah gaya yang berusaha menekankan pengertian suatu kata atau ungkapan melalui pengulangan kata beberapa kali atau pengulangan kata lain yang bermakna sama. Ada beberapa gaya bahasa penegasan, yaitu pleonasme, paralelisme, repetisi, tautologi, simetri, klimaks, antiklimaks, asineton, polisineton, enumeratio, inversi, interupsi, retoris, koreksio, ekslamasio, elipsi, preterio, dan retentesis. 3. Gaya bahasa sindiran adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyindir orang lain, baik berupa sindiran halus, bercanda, maupun sindiran kasar. Gaya bahasa sindiran antara lain yaitu ironi, sinisme, dan sarkasme. Ada pertanyaan, apakah gaya bahasa sama dengan majas? Majas termasuk ke dalam gaya bahasa, tetapi tidak semua gaya bahasa mengandung majas. Gaya bahasa mencakup keseluruhan dari tulisan sang pengarang atau penulis, seperti diksi, struktur kalimat, dan penggunaan majas. Majas adalah sebuah kiasan untuk melukiskan sesuatu dengan jalan memperbandingkan sesuatu itu dengan hal atau keadaan lain. Jadi, kalian dapat menemukan majas pada gaya bahasa perbandingan, seperti personifikasi, metafora, dan hiperbola. G. Mengidentifikasi akurasi perwatakan, alur, dan situasi sosial kemasyarakatan di dalam novel. Tokoh cerita. Unsur tokoh dalam cerita pernah dibahas pada bab sebelumnya, namun di sini akan dikemukakan kembali untuk memperkuat pemahaman. Watak tokoh dalam cerita dilukiskan pengarang melalui dua cara atau teknik, yaitu teknik analitik dan teknik dramatik. Teknik analitik. Teknik ini disebut juga teknik ekspositori. Melalui teknik ini, pengarang melukiskan tokoh cerita dengan memberikan deskripsi, uraian, atau penjelasan secara langsung. Teknik dramatik. Teknik dramatik adalah penggambaran watak tokoh secara tidak langsung. Pengarang tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat, sikap, dan tingkah laku tokoh. Watak tokoh digambarkan melalui dialog antar tokoh, tanggapan tokoh lain, perbuatan tokoh, pikiran tokoh, atau melalui peristiwa yang terjadi. B. Alur cerita. Berdasarkan kriteria urutan waktu, plot atau alur dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu plot atau alur lurus, maju atau progresif, dan alur mundur, sorot balik atau flashback. Alur maju. Jika peristiwa-peristiwa yang dikisahkan bersifat kronologis, peristiwa-peristiwa yang pertama diikuti oleh peristiwa-peristiwa yang kemudian. Secara runtut, cerita dimulai dari tahap awal, penyituasian, pengenalan, pemunculan konflik. Lalu tahap tengah, konflik meningkat, dan klimaks. Dan akhir, yaitu penyelesaian. 2. Alur mundur. Jika peristiwa-peristiwa yang dikisahkan tidak bersifat kronologis, cerita tidak dimulai dari tahap awal, melainkan mungkin dari tahap tengah atau bahkan akhir. Baru kemudian tahap awal cerita dikisahkan. Bagian H menyajikan instruksi kompleks dalam bentuk karya audio-video. Berdasarkan pengetahuan dari Les Giblin, dengan memanfaatkan teknologi, seseorang dapat membuat sebuah video instruksi yang simpleks atau kompleks berikut tampilan berupa teks. Itu sebabnya saat ini banyak instruksi disampaikan melalui video, termasuk dikreasikan oleh anak-anak muda untuk sesamanya dengan bahasa remaja. Bagaimana kalian dapat memahami instruksi dan membuat instruksi yang mudah dipahami? Kata instruksi
bersinonim dengan perintah, arahan, pelajaran, dan petunjuk. Instruksi mengandung ide pokok bagaimana melakukan atau membuat sesuatu, sehingga sebuah instruksi disusun berdasarkan urutan proses atau prosedural. Urutan tersebut tidak boleh tertukar posisinya, karena akan membuat instruksi yang diikuti menjadi tidak akurat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.